Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Ikhwatul iman rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini dengan perkenannya kita masih dapat berkumpul bersama dalam kegiatan UPA yang telah kita rencanakan bersama, walaupun ada yang tidak hadir dan juga mohon maaf saya hanya bisa membersamai secara online memberikan tausiah pada pagi hari ini. Namun mudah-mudahan kegiatan kita semua mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kita niatkan sebagai ibadah yang akan memberatkan timbangan kebajikan kita di yaumil hisab. Allahumma amin. Ikhwatul iman rahimakumullah. Di bulan Rajab ini kaum muslimin eh, secara bersama-sama memperingati sebuah peristiwa agung, peristiwa yang sangat besar dalam sejarah nubuat, sejarah kenabian. Peristiwa api itu peristiwa besar yang belum pernah terjadi kepada seorang manusia sebelum Nabiullah Muhammad SAW dan tidak akan terjadi lagi kepada orang lain setelah beliau. Itulah peristiwa Isra dan Mi'raj di mana Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kudrah ilahiyahnya dengan memperjalankan Rasulullah dari Mekah Al-Mukarramah ke Masjidil Aqsa yang berjarak lebih dari 1.200 kilometer dan kemudian mengangkatnya ke langit hingga tempat yang menjadi batas terakhir manusia bisa mencapainya, yaitu di mana? Yaitu di Sidratul Muntaha. Peristiwa itu adalah mukjizat yang sangat agung sebagai penghibur lara kepada Rasulullah, ya, setelah bertubi-tubi mendapatkan ancaman, penyiksaan dan usaha pembunuhan dari kaum kafir Quraisy. Setelah wafatnya dua orang yang sebelumnya selalu membela beliau, yaitu istri tercinta beliau Khadijah dan paman beliau Abu Thalib. Ikhwatul iman rahimakumullah, di dalam perjalanannya di mana akhirnya Rasulullah SAW berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala melalui perantaraan malaikat Jibril. Allah menurunkan syariat yang amat penting bagi kaum muslimin, yaitu syariat salat. Hal ini menunjukkan betapa agung dan mulianya syariat ini, karena semua syariat yang lain turun kepada Rasulullah melalui perantara malaikat Jibril. Akan tetapi khusus untuk syariat salat, Allah Subhanahu wa taala memanggil Rasulullah SAW menghadap kepadanya untuk berdialog langsung dan menerima syariat itu. Di dalam peristiwa tersebut, sebagaimana yang dijelaskan dalam berbagai riwayat sahih, Rasulullah SAW meminta keringanan kepada Allah agar perintah sholat yang sebelumnya harus dijalankan sebanyak 50 kali dalam satu hari,
agar dijadikan menjadi 5 kali sehari. Untuk itu Rasulullah pun harus berkali-kali kembali meminta kepada Allah pengurangan atau diskon tersebut. Kemudian Allah SWT pun berfirman, ya khamsun wa ya khamsuna la yubaddalul qaulul ladayya. Salat wajib itu 5 kali, akan tetapi pahalanya sama dengan 50 kali. Firmanku tidak akan berubah. Hadis riwayat Muslim. Ikhwatul iman rahimakumullah. Dalam kisah tersebut kita bisa melihat betapa sayangnya Rasulullah dengan kita semua, dengan umatnya. Karena beliau tahu bahwa mereka tidak akan sanggup melakukan sholat sebanyak itu dalam sehari. Artinya apa? Artinya Rasulullah sudah berusaha agar syariat yang diwajibkan kepada kita bisa kita laksanakan dengan baik, dengan meminta pengurangan, meminta keringanan. Akan tetapi setelah perjuangan Rasulullah tersebut, pertanyaannya, apakah kita benar-benar sudah melaksanakan sholat dengan baik? Pada kenyataannya masih banyak di antara kaum muslimin yang meninggalkan sholat. Sebagian yang melakukannya tidak melakukannya dengan khusyuk di awal waktu, dan sebagian yang melakukannya dengan khusyuk di awal waktu tidak melakukannya secara berjamaah di masjid. Ikhwatul iman rahimakumullah. Salat ini adalah ibadah yang paling utama dalam syariat kita. Salat menjadi tali penghubung antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai sarana untuk kita berkomunikasi, mengadukan keluh kesah kepada Allah, berdoa kepada Allah ketika berhadapan dengan masalah yang rumit, yang susah. Manusia sering berkeluh kesah kepada keluarga akan ataupun sahabat dan temannya. Akan tetapi bagi seorang muslim, ia hanya mengadu kepada Allah SWT karena ia mengetahui dan meyakini hanya Allah sajalah yang mampu menyelesaikan masalahnya. Bagi seorang muslim, sholat adalah waktu untuk beristirahat dari penatnya memikul beban dan tanggung jawab tugas-tugas di dunia. Salat memberi energi baru yang akan menjadikan seorang muslim menjadi segar, bersemangat, dan tahan banting dalam menjalani detik demi detik kehidupannya. Itulah mengapa Rasulullah SAW bersabda, ya Bilalu aqimis salata arihna biha. Wahai Bilal, tegakkan seruan azan agar kita bisa beristirahat dengan sholat. Hadis riwayat Abu Dawud, Ahmad, dan lain-lain. Lihatlah betapa Rasulullah menemukan rasa tenang dan perasaan damai ketika melakukan sholat. Sehingga beliau menganggapnya sewaktu waktu sholat untuk beristirahat. Beristirahat dari mana? Beristirahat dari masalah-masalah dunia yang menggelanyutinya. Beristirahat dari mana lagi? Beristirahat dari beban hidup yang seakan tidak mengenal kata berhenti. Maka hendaklah kita bertanya kepada diri sendiri, apakah sholat kita sudah mampu menjadi momen istirahat kita, menjadi tempat istirahat kita, atau justru kita menganggap sholat mengurangi jatah tidur dan istirahat kita. Apakah sholat membuat beban hidup terasa ringan, ataukah sholat itu sendiri kita anggap sebagai beban hidup dalam kehidupan kita? Ini pertanyaan yang mesti kita jawab. Ikhwatul iman rahimakumullah. Sholat adalah puncak penghambaan seorang hamba kepada Tuhannya. Tatkala ia merendahkan tubuh yang ia anggap paling mulia yaitu kepala, ia menempelkan keningnya di tanah untuk menunjukkan
bahwa ia tunduk dan pasrah kepada Sang Maha Pencipta. Ia merendahkan, ia rela merendahkan diri serendah-rendahnya di hadapan Rob yang maha tinggi lagi maha mulia. Oleh karena itu, dalam sebuah kisah mengenai seorang Amerika yang memeluk Islam, ia menceritakan bahwa ketika ia sudah mulai memahami dan menerima Islam, hal yang paling sulit ia lakukan adalah bersujud dalam sholat. Karena seumur hidupnya ia tidak pernah merendahkan diri kepada siapapun sampai serendah itu. Namun akhirnya dengan taufik Allah, dengan rahmat Allah, ia mampu melakukannya dan merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Benar, bagi seorang muslim, kebahagiaan yang hakiki adalah ketika ia mampu tunduk dan merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu sebagai gantinya Allah pun menjadikan momen itu sebagai waktu di mana seorang hamba sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, "Aqrabu ma yakunul abdu mir rabbihi wa huwa sajidun fa aktsirud du'a." Yang artinya seorang hamba paling dekat dengan Tuhannya adalah ketika ia sujud, maka perbanyaklah doa. Hadis riwayat Imam Muslim. Demikianlah kedudukan sholat dalam Islam. Ia adalah tiang agama sekaligus puncak penghambaan kita kepada Allah. Maka ia harus dilaksanakan sebaik dan sesempurna mungkin. Maka dari itu terdapat syariat sholat berjamaah di masjid sebagai sarana untuk menyempurnakan sholat kita. Terlepas dari perbedaan ulama mengenai apakah sholat berjamaah di masjid itu fardu ain atau fardu kifayah atau sunnah muakkadah, akan tetapi satu hal yang disepakati bahwa sholat berjamaah adalah bukti ketakwaan seorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi sangat disayangkan betapa banyak kaum muslimin, betapa banyak kaum muslimin yang tidak melaksanakannya. Lihatlah masjid-masjid kita pada waktu sholat fardu. Apakah jumlah jamaahnya sama dengan jumlah jamaah yang hadir pada sholat Jumat atau sholat Id? Kalau kita membandingkan, maka jumlah antara keduanya, maka kita akan mengetahui bahwa sebanyak itulah kaum muslimin yang tidak melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Terlebih pada sholat isya dan sholat subuh, di mana softnya semakin sedikit dan diisi oleh orang-orang yang sudah dur, orang-orang tua saja. Padahal begitu banyak hadis Rasulullah memotivasi kita untuk melaksanakan sholat berjamaah. Di antaranya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang artinya, sesungguhnya sholat seorang secara berjamaah dilipat gandakan 25 kali lipat daripada dia sholat di rumahnya atau di pasarnya. Jika dia berwudu, kemudian dia baguskan wudunya, dan dia tidak ke masjid kecuali dia hendak sholat, maka dia tidak melangkahkan satu langkah kakinya kecuali diangkat derajatnya dan dihapuskan dosanya. Dan jika dia sholat, maka para malaikat senantiasa mendoakannya selama dia masih tetap di tempat sholatnya dan tidak berhadas. Maka para malaikat berkata, "Ya Allah, angkatlah derajatnya, rahmatilah dia, dan dia senantiasa dalam kondisi sholat selama dia menunggu sholat berikutnya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi kalau kita habis sholat maghrib, kemudian kita zikir, kita ngaji, baca Quran, atau kita menunggu duduk saja merenung sampai sholat isya,
Maka antara maghrib dan isya itu sepanjang itu 1 jam ya, kita dianggap oleh Allah SWT sebagai keadaan sholat. Nah, luar biasa ketika kita menunggu sholat ya, di masjid. Rasulullah SAW bersabda, "Ma min salasatin fi qaryatin wala badwin la tuqamu fihim as-salatu illa qadistahwadha alaihim asyaitanu fa'alaikum bil jama'ati fa innama ya'kulud di'bul qasiyah." Yang artinya tidaklah ada 3 orang dalam satu perkampungan atau pedalaman tidak ditegakkan pada mereka sholat kecuali setan akan menguasainya. Maka berjamaahlah kalian karena serigala hanya memangsa kambing yang sendirian. Hadis riwayat Abu Dawud. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda, "Man sami'an nida'a falam ya'tihi fala sholata lahu illa min udrin." Barang siapa yang mendengar azan lalu tidak datang, maka tidak ada sholat baginya kecuali karena uzur. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ikhwatul iman rahimakumullah. Ketika nanti kita dihisab oleh Allah SWT, maka amalan pertama yang akan dihitung adalah sholat. Apabila sholat kita benar, dilakukan dengan khusyuk, dengan tidak meninggalkan rukun dan wajibnya, dengan menambahkan bacaan dan gerakan yang sunnah, maka amalan kita yang lain akan menjadi baik karenanya. Seandainya jika kita melakukan sholat atau menunda-nunda hingga akhir waktu atau tidak melakukannya dengan sempurna, maka kita khawatir bahwa amalan yang lain tidak dianggap benar oleh Allah. Karena sholat kita sendiri tidak sesuai dengan perintahnya. Rasulullah SAW bersabda yang artinya sesungguhnya amalan seorang hamba yang pertama kali dihisab oleh Allah SWT pada hari kiamat adalah amalan sholat. Apabila sholatnya baik, maka ia akan beruntung dan selamat. Dan jika sholatnya buruk, maka ia akan merugi. Jika ada yang berkurang dari amalan fardunya, maka Allah akan berfirman, "Lihatlah apakah hambaku itu mempunyai amalan sholat sunnah yang bisa menyempurnakan kekurangan yang fardu, lalu setiap amalan akan diperlakukan seperti itu." Hadis riwayat At-Tirmizi dan Abu Dawud. Oleh karena itu, ikhwatul iman rahimakumullah, maka marilah kita melihat kembali sholat-sholat kita. Kita refleksi kembali sholat-sholat kita. Bagi yang belum sadar untuk melakukannya, ingatlah bahwa mati itu sangat dekat. Dan sholat adalah pembeda antara seorang kafir dengan seorang muslim. Jika kita mengaku muslim tapi tidak sholat, maka keislaman kita masih dipertanyakan. Apa kita benar-benar muslim atau sebenarnya kita sama dengan orang kafir? Maka jangan sampai kita mati dalam kondisi kekafiran. Bagi yang sudah sholat tapi belum melaksanakannya 5 waktu, ingatlah bahwa meninggalkan sholat bisa membuat menjadi kafir. Demikian pendapat dalam mazhab Hambali, atau minimal dianggap melakukan dosa yang sangat besar sebagaimana dalam mazhab Syafi'i. Itu pun jika ia meninggalkan karena malas, bukan karena ingkar. Ketahuilah bahwa Allah mengancam orang yang melakukan sholat dalam surah Al-Ma'un ayat 4, yaitu mereka yang lalai meninggalkan sebagian sholatnya dan tidak melakukannya setiap waktu. Maka bagi yang sudah rutin melakukan sholat, yuk mari kita tingkatkan dengan menyempurnakan sholat kita dengan melakukan sunnah-sunnah Nabi dalam sholat. Mari kita berusaha melaksanakannya dengan khusyuk dan penuh penghayatan serta ketulukan. Dan lebih dari itu semua,
Mari kita menyemarakkan masjid-masjid kita, surau-surau kita, musola-musola kita dengan melaksanakan sholat fardu berjamaah di dalamnya. Semoga Allah SWT memberikan taufik kepada kita semua untuk benar-benar melakukan sholat di awal waktu berjamaah di masjid. Ikhwatul iman rahimakumullah. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada tausiah pagi hari ini. Kajian materi hari ini mudah-mudahan kita tetap semangat, kita tetap kompak untuk senantiasa menambah wawasan kita, menambah ukhuwah kita, menambah kafaah kita dengan senantiasa kita hadir di dalam kegiatan kajian Sabtu ini. Dan mudah-mudahan Allah SWT memberikan keistiqomahan kepada kita. Apapun yang terjadi, kita tetap mengaji. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.